Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas 11 Teknik Elektronika Industri A yang beranggotakan 3 orang, yaitu Iqmal Fadilah dari absen 13, saya sendiri Kevrian Diana dari absen 16, dan Najwa Kamila Salma dari absen 26. Di sini kami akan menjelaskan video tentang cara membuat rangkaian Pulse Width Modulation atau PWM pada software simulasi. Mari langsung simak videonya. Oke, kita langsung menuju pada rangkaiannya. Nah, di sini saya menggunakan software Proteus sebagai media dari simulasi rangkaian PWM ini. Nah, untuk komponen-komponennya sendiri, kita membutuhkan sebuah dioda dengan kode 1N4148, kemudian sebuah kapasitor, dan kemudian sebuah fan DC, kemudian IC 555 atau IC NE555, kemudian sebuah transistor NPN dengan kode PN2222A. Kemudian, sebuah potensiometer atau variabel resistor yang berfungsi untuk mengatur duty cycle atau siklus kerja pada rangkaian ini dengan kode pot strip Hg. Kemudian, sebuah resistor, dan yang terakhir ada visor sebagai catu daya pada rangkaian ini. Nah, untuk rangkaiannya sendiri saya sudah membuat terlebih dahulu, kira-kira rangkaiannya seperti ini. Nah, rangkaiannya kira-kira seperti ini. Untuk sebagai permulaan atau pembukaan, Pulse Width Modulation atau PWM ini adalah sebuah cara memanipulasi lebar sinyal yang dinyatakan dengan pulsa dalam suatu periode untuk mendapatkan tegangan rata-rata yang berbeda. Aplikasi PWM berbasis microcontroller biasanya berupa pengendalian kecepatan motor DC, pengendalian motor servo, pengaturan nyala terang LED, dan lain sebagainya yang dapat diaplikasikan pada rangkaian PWM ini. Di sini, saya menggunakan motor DC pada rangkaian PWM ini. Nah, sinyal PWM pada umumnya memiliki amplitudo dan frekuensi dasar yang tetap atau konstan, namun memiliki lebar pulsa yang bervariasi atau dinamis. Nah, lebar pulsa ini berbanding lurus dengan amplitudo sinyal asli yang belum termodulasi. Artinya, pada sinyal PWM ini memiliki frekuensi gelombang yang tetap namun memiliki siklus kerja atau duty cycle yang bervariasi, yaitu antara 0% sampai 100% yang akan diatur pada potensiometer atau variabel resistor ini. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh Najwa Kamila Salma. Metode dalam pengaturan kecepatan putaran motor DC, salah satunya yang populer adalah dengan teknik PWM. Dengan metode PWM ini, motor DC diberikan sumber tegangan yang stabil dengan frekuensi kerja yang sama, tetapi tone duty cycle pulsa kontrol kecepatan motor DC yang bervariasi. Konsep PWM pada driver motor DC adalah mengatur lebar sisi positif dan negatif pulsa kontrol pada frekuensi kerja yang tetap. Metode PWM pada driver motor DC dapat dijelaskan menggunakan rangkaian driver motor DC menggunakan IC NE555 seperti pada tampilan video ini. Rangkaian sederhana di dalam video dapat memberikan gambaran teknik PWM pada driver motor DC. IC55 diatur sebagai penstabil multivibrator dengan frekuensi kerja tetap. Nilai RC tetap dengan output diberikan ke rangkaian driver motor DC sederhana dengan MOSFET. Konsep dasar kontur PWM menggunakan rangkaian ini terletak pada penambahan dua buah dioda yang mengendalikan proses charger dan discharger kapasitor 01UF. Posisi tuas potensiometer 500 W yang terhubung dengan dua buah dioda tersebut akan menentukan waktu charger atau discharger kapasitor 01UF. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan kaki-kaki atau pin-pin yang ada pada IC NE555 ini. Nah, yang pertama ada pada kaki 4 atau kaki reset. Nah, kaki reset pada IC NE555 ini dihubungkan ke sumber daya karena apabila kaki 4 ini dihubungkan dengan ground, maka output dari IC ini akan menjadi rendah, low, atau off. Jadi, untuk membuat outputnya on, maka harus menghubungkannya ke positif pada sumber daya atau pada VCC ini. Kemudian, pada VCC ini, kaki 8
pada IC 55 ini dihubungkan ke sumber daya. Lalu, pada kaki 6, ini namanya adalah terminal threshold. Terminal threshold ini dihubungkan ke terminal negatif pada sumber daya. Jadi, pada terminal threshold ini digunakan untuk membuat output dari IC ini menjadi low atau mati. Nah, kemudian loncat ke kaki 2. Ini adalah trigger atau TR. Nah, kaki trigger atau TR ini dihubungkan pada kaki 6 atau terminal threshold untuk memicu output yang awalnya low menjadi high atau yang awalnya mati menjadi hidup. Nah, kemudian pada kaki 7 ini adalah discharge. Discharge ini digunakan pada saat output low, maka impedansi dari kaki 7 ini juga low. Juga sebaliknya, jika high, maka impedansinya juga high. Discharge ini digunakan sebagai penentu interval. Lalu, pada kaki 5 ini adalah control voltage yang dihubungkan ke sumber daya atau pengatur tegangan pada kaki 5 ini. Nah, kemudian pada kaki 3 ini adalah sebagai output yang biasanya dipasangkan multimeter, avometer, atau sebagai output kepada osiloskop yang akan berbentuk gelombang nantinya. Nah, untuk kaki 1 ini sudah jelas ini adalah ground. Nah, ini kaki satunya tersambung kepada ground. Di sini juga ada VCC sebagai catu daya atau sumber daya. Nah, sekarang mari kita lihat cara kerjanya. Cara kerjanya kurang lebih seperti ini. Kita naikkan dulu. Nah, ini potensiometernya berada di 100%. Nah, bisa kita lihat bahwa motor DC akan berputar. Kemudian, kita coba turunkan. Nah, motor DC akan berputar dengan lambat. Lebih lambat dari saat potensiometer berada di 100%. Nah, dari situ dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi duty cycle-nya atau siklus kerjanya, maka daya yang diberikan ke motor DC akan semakin besar dan kecepatan motor DC akan semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tone duty cycle atau tone siklus kerjanya, maka semakin rendah pula kecepatan motor DC atau kecepatan putaran dari motor DC. Nah, oke. Untuk melihat output gelombang pada rangkaian PWM motor DC ini, kita dapat menambahkan sebuah osiloskop pada pin output ini, pada pin 3. Kita langsung tambahkan saja. Nah, kira-kira penambahannya seperti ini. Untuk hasil gelombangnya sendiri, kira-kira sebagai berikut. Sekian video dari kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekeliruan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.